Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada teman-teman serta Ibu Nike Widya Kusuma Stuti selaku dosen pengampu mata kuliah umum Bahasa Indonesia. Kami dari kelompok 8 akan menampilkan video presentasi hasil kerja dari kelompok kami. Kelompok kami akan membawakan topik 7 yaitu karya tulis dan karya tulis ilmiah. Dari kelompok 8 yaitu 1. Yamalta Kusuma Puridawo, yang kedua ada Agustin Revianti, yang ketiga ada Reinhard Pangodian Ritonga, yang keempat ada Anggita Purnamasari, yang kelima ada Retno Wulan Nur Asih, yang keenam ada David Hadsik Al-Fahmi, dan yang terakhir yaitu Andika Avicenna Setiawan. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Reinhard Pangodian Ritonga dari Prodi Ilmu Sejarah dengan NIM 3111420021. Materi yang akan saya jelaskan adalah pengertian karya tulis dan jenis-jenis karya tulis. Karya tulis adalah sebuah hasil karangan dalam bentuk tulisan yang merupakan hasil dari sebuah penelitian, pengamatan, tinjauan dalam bidang tertentu yang disusun secara sistematis. Secara bahasa, karya tulis disusun dari dua kata yang berbeda, yaitu karya dan tulis. Kata karya dalam KBBI memiliki arti pekerjaan, buatan, ciptaan, dan hasil perbuatan, terutama untuk hasil karangan. Sedangkan tulis berarti sebuah huruf atau angka yang dibuat dengan pena atau alat tulis lainnya. Selanjutnya, jenis-jenis karya tulis antara lain karya tulis ilmiah, karya tulis non-ilmiah, dan karya tulis populer. Terima kasih. Perkenalkan, saya Retno Wulan Nur Asih, NIM 3111420046. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang pengertian dan ciri-ciri karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah suatu karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan menggunakan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya, karya tulis ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi atas permasalahan yang sedang diangkat. Dalam penulisan karya tulis ilmiah harus runtut dan sistematis. Mengapa harus runtut dan sistematis? Agar masalah yang diangkat dapat terlihat dan pembahasan serta pemecahan masalah tersebut bisa mudah untuk dipahami. Selanjutnya adalah ciri-ciri karya tulis ilmiah. Pertama adalah reproduktif, artinya karya ilmiah yang ditulis harus bisa diterima dan dimaknai oleh pembaca sesuai dengan makna yang ingin disampaikan oleh si penulis. Yang kedua adalah tidak ambigu, artinya karya ilmiah yang ditulis harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang membingungkan, sehingga maksud dari karya tersebut bisa langsung diterima oleh pembacanya. Yang ketiga adalah tidak emotif, artinya karya ilmiah ditulis tidak melibatkan aspek perasaan si penulis. Sebab karya ilmiah harus memaparkan fakta yang diperoleh dari hasil analisis penelitian, bukan dari perasaan subjektif dari si penulis. Yang keempat adalah menggunakan bahasa yang baku. Penggunaan bahasa baku meliputi setiap aspek penelitiannya, mulai dari sumber, teori, hingga penulisan kesimpulan. Ketidakbakuan pada penulisan karya ilmiah akan mengakibatkan pembacanya kebingungan, serta apa yang ingin disampaikan dalam tulisan tersebut akan sulit untuk dipahami. Yang kelima adalah menggunakan kaidah keilmuan. Artinya, penulisan karya tulis ilmiah harus menggunakan kaidah keilmuan atau istilah-istilah akademik dari bidang penelitian si penulis. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa peneliti atau penulisnya memiliki kapabilitas pada bidang kajian yang dibahas dalam karya ilmiah tersebut. Penggunaan kaidah atau istilah ilmiah ini juga menjadi takaran seberapa ahli peneliti pada bidang keilmuannya.
Kemudian yang keenam adalah bersifat dekoratif. Artinya, penelitian karya ilmiah harus menggunakan istilah ataupun kata yang mempunyai suatu makna atau arti. Yang ketujuh adalah terdapat kohesi. Artinya, karya ilmiah harus memiliki kesinambungan antar bagian dan babnya, serta tidak bertele-tele dalam penulisannya. Yang kedelapan adalah bersifat objektif, artinya karya tulis ilmiah harus menunjukkan fakta-fakta dan data-data dari hasil analisisnya. Kemudian yang kesembilan atau yang terakhir adalah menggunakan kalimat yang efektif, artinya bertujuan agar pembaca tidak dipusingkan dengan penggunaan kalimat yang berputar-putar yang dampaknya akan membuat para pembaca menjadi kebingungan. Perkenalkan, nama saya Agustin Revianti, NIM 13014-250 dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan struktur penulisan karya ilmiah. Tujuan penulisan karya ilmiah. Yang pertama, melatih seseorang untuk mengungkapkan pemikirannya sesuai dengan hasil penelitian, pengamatan yang disusun secara sistematis dalam bentuk tulisan. Yang kedua, karya ilmiah juga bertujuan sebagai sumber informasi yang bermanfaat kepada para pembacanya. Ketiga, karya tulis adalah bukti nyata bahwa pelajar memiliki pengetahuan dan potensi ilmiah untuk menghadapi dan menyelesaikan suatu masalah. Yang keempat, melatih keterampilan seseorang untuk melakukan sebuah penelitian ilmiah. Yang kelima, menciptakan seorang yang memiliki kemampuan dalam membuat karya tulis dalam bidang pengetahuan. Selanjutnya adalah struktur penulisan karya ilmiah. Struktur karya ilmiah biasanya memiliki 3 bagian di dalamnya. Yang pertama adalah pendahuluan. Bagian pendahuluan berisikan dasar-dasar penelitian ilmiah yang dilakukan, masalah yang diangkat, dan mekanisme penyelesaian masalah itu. Yang kedua adalah isi atau pembahasan. Isi atau pembahasan ini biasa terdiri dari beberapa bab. Jumlah bab pada bagian pembahasan bergantung seberapa pelik pembedahan dan pembahasan dari bahan penelitian. Yang ketiga adalah kesimpulan. Bagian kesimpulan berisikan kesimpulan dari hasil analisis pada bagian pembahasan. Kesimpulan yang disampaikan pada bagian ini merupakan penjelasan singkat dan padat mengenai hasil analisis. Biasanya bagian ini hanya terdiri dari 1 bab. Nama saya Malta Kusuma Putri Dawo, saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling dengan NIM 13014200049. Di sini saya akan membawakan materi jenis-jenis karya tulis ilmiah yaitu makalah, skripsi, dan kertas kerja. Yang pertama ada makalah. Secara umum, makalah adalah salah satu bentuk karya tulis yang bersifat ilmiah dengan pembahasan masalah tertentu berdasarkan hasil dari penelitian, pengamatan, peninjauan, dan hasil kajian teori. Tujuan pembuatan makalah adalah untuk memenuhi tugas tertentu seperti tugas akademik atau tugas non-akademik. Selain itu, makalah juga bisa dijadikan sebagai sumber informasi dan untuk mengetahui pemahaman penulis tentang suatu masalah. Karya tulis ini dibuat bukan sekedar rangkuman dari sebuah masalah tertentu, akan tetapi juga sebagai sarana menunjukkan kemampuan seseorang untuk memahami sebuah masalah. Ciri-ciri dari makalah yaitu 1. Akurat dan menyeluruh.
Makalah yang dibuat harusnya menyajikan fakta-fakta dan gagasan yang akurat, lengkap, dan tuntas. Yang kedua, memiliki sumber yang dapat dipercaya. Ciri yang paling penting dari setiap makalah yaitu di mana makalah yang bagus mengakui sumbangan penulis lain yang karyanya tentang topik sejenis. Yang ketiga, ada seimbang. Makalah yang dibuat harus mempunyai sudut pandang yang dibicarakan secara objektif dan seimbang dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan masing-masing. Yang keempat, ada tertata dengan baik. Penulisan sebuah makalah harus tertata dengan baik dan rapi, mempunyai tujuan yang jelas sehingga mudah untuk dipahami oleh pembaca. Jenis-jenis makalah yaitu 1. Makalah induktif. Makalah induktif adalah serangkaian bentuk makalah yang disusun berdasarkan data-data penelitian empiris dan bersifat objektif, yang dibuat berdasarkan apa yang didapat di lapangan dan relevan dengan permasalahan yang dibahas. Yang kedua, ada makalah deduktif. Makalah deduktif adalah makalah yang didasarkan kepada kajian-kajian teoritis dan juga relevan dengan permasalahan yang dibahas. Permasalahan ini bisa saja yang paling dekat dengan persoalan yang ada di paling dekat dengan kehidupan masyarakat. Yang ketiga, ada makalah campuran. Makalah campuran adalah makalah gabungan antara makalah induktif dengan deduktif. Sehingga dalam proses pembuatannya sendiri, makalah jenis ini memiliki beberapa macam. Antara lain 1. Makalah kerja. Yang kedua ada makalah ilmiah. Yang ketiga makalah kajian. Yang keempat makalah tanggapan. Yang kelima ada makalah posisi. Dan yang terakhir adalah makalah analisis. Yang kedua ada skripsi. Skripsi merupakan karya tulis ilmiah berupa paparan tulisan yang berisi hasil penelitian sarjana mengenai pembahasan suatu fenomena atau permasalahan dalam suatu bidang ilmu dengan berdasar kepada kaidah-kaidah yang berlaku. Kaidah-kaidah tersebut biasanya berbeda dari satu perguruan tinggi dengan perguruan tinggi lainnya. Namun secara umum kaidah-kaidah tersebut dasarnya sama. Skripsi ditujukan pada karya ilmiah wajib yang disusun oleh mahasiswa, digunakan sebagai persyaratan gelar akademis atau kualifikasi profesional, yang menyajikan penelitian dan penemuan penulis yang bertujuan untuk melatih mahasiswa menerapkan pengetahuan melalui suatu pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang ilmunya. Ciri-ciri dari skripsi yaitu 1. Latar belakang jelas. Skripsi yang kualitasnya bagus dapat dilihat dari seberapa jelas latar belakang yang ada di skripsi tersebut. Yang kedua ada referensi dari sumber yang jelas. Tentunya untuk membuat skripsi yang baik harus memakai sumber yang jelas dan dapat diuji atau bahkan dari artikel jurnal yang memiliki rating. Yang ketiga penulisan rapi. Skripsi yang berkualitas juga ditulis dengan rapi setelah minim typo atau salah pengetikan. Jangan lupa untuk menuliskan daftar pustaka yang digunakan sebagai sumber referensi dan data pada saat menyusun skripsi. Perhatikan juga ketepatan dalam menulis daftar pustaka, serta penyusunannya harus rapi mungkin. Yang keempat ada metode penelitian yang sesuai. Ketika menentukan metode penelitian apa yang digunakan pada saat menyusun skripsi, pastikan kita harus memahami pendekatan data seperti apa yang digunakan. Sebabnya, metode penelitian tersebut yang nantinya akan membantu untuk mengerjakan skripsi. Jenis-jenis dari penelitian skripsi yaitu 1. Penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode riset yang sifatnya memberikan penjelasan dengan menggunakan analisis. Dalam pelaksanaannya, metode ini sifatnya subjektif, di mana proses penelitian lebih diperlihatkan dan cenderung lebih fokus pada teori. Yang kedua ada penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif adalah jenis penelitian skripsi yang digunakan secara sistematis, terstruktur, dan terperinci. Dalam pelaksanaannya, metode riset ini fokus untuk penggunaan angka, tabel, grafik, dan diagram untuk menampilkan hasil data. Yang ketiga ada penelitian survei. Penelitian survei merupakan sebuah metode yang digunakan untuk meneliti dan memecahkan masalah-masalah pendidikan. Biasanya, hasil riset ini dalam bentuk opini atau pendapat dari orang lain berdasarkan objek yang diamati. Tujuan utama dari metode ini adalah untuk mengumpulkan informasi tentang variabel dan sekelompok objek atau populasi. Yang keempat ada penelitian kausal komparatif. Penelitian kausal komparatif atau disebut juga ex post facto adalah metode riset yang digunakan untuk meneliti hubungan sebab akibat dari suatu peristiwa. Hasil dari keterkaitan sebab akibat inilah yang bisa dijadikan indikator dalam proses riset. Yang kelima ada penelitian deskriptif.
Penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang deskripsikan suatu gejala atau peristiwa yang terjadi pada masa sekarang ini. Metode penelitian deskriptif ini hanya memusatkan perhatiannya kepada masalah aktual. Yang ketiga ada kertas kerja. Kertas kerja atau biasa disebut wallpaper pada prinsipnya sama dengan makalah, namun dibuat dengan analisis lebih dalam dan tajam dan dipresentasikan pada saat seminar atau lokakarya yang biasanya dihadiri oleh ilmuwan. Kertas kerja itu menjadi acuan untuk tujuan tertentu dan bisa diterima atau dimentahkan oleh forum ilmiah. Makalah sering ditulis untuk disajikan pada kegiatan penelitian dan tidak untuk didiskusikan. Sedangkan kertas kerja ditulis untuk disajikan dalam seminar atau lokakarya. Perkenalkan, nama saya Anggitya Purnamasari, saya dari Prodi Ilmu Sejarah dengan NIM 3111420023. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis karya tulis ilmiah, yaitu ada paper, tesis, dan juga disertasi. Paper adalah salah satu bentuk karya tulis ilmiah yang ditulis dengan format tertentu. Paper berisi tulisan yang berisi pembahasan tertentu dari sebuah topik yang didukung dengan data dan argumen yang valid. Paper juga bisa berupa hasil penelitian terbaru atau hasil review penelitian-penelitian yang sudah ada. Paper hampir sama dengan makalah dan biasanya terdiri dari 6 sampai 10 halaman. Paper biasanya dibuat lebih ringkas dari makalah. Struktur paper yaitu judul, pendahuluan, isi atau pembahasan, penutup, dan daftar pustaka. Kemudian tes jenjang magister atau strata 2. Tesis salah satu karya tulis ilmiah yang disusun secara individual berdasarkan hasil penelitian empiris untuk dijadikan bahan kajian akademis. Tesis merupakan pernyataan atau teori yang didukung oleh argumen-argumen untuk dikemukakan, merupakan hasil dari studi yang sistematis atas masalah. Tesis mengandung metode pengumpulan, analisis, dan pengolahan data, dan menyajikan kesimpulan serta mengajukan rekomendasi. Lalu disertasi. Disertasi merupakan paparan diskusi yang menyertai suatu pendapat dan juga argumen. Disertasi merupakan karya tulis ilmiah yang ditulis untuk memperoleh gelar doktor. Disertasi disusun oleh mahasiswa pada jenjang pendidikan strata 3 yang mencoba menciptakan sebuah teori baru dan juga menguji hipotesis yang disusunnya yang didasari oleh teori-teori yang sudah ada sebelumnya. Unsur-unsur yang terdapat dalam disertasi terdiri dari bagian awal, bagian isi atau utama, serta bagian akhir. Cukup sekian penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Penjelasan materi berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya David Hajid Al-Fahmi dari Prodi Ilmu Sejarah dengan NIM 3114200044. Kali ini saya akan menjelaskan pengertian dan jenis-jenis karya tulis non-ilmiah. Pengertian karya tulis non-ilmiah. Karya tulis non-ilmiah merupakan salah satu tulisan yang menyajikan fakta-fakta pribadi yang berkaitan dengan pengetahuan atau pengalaman sehari-hari seorang penulis. Dalam hal ini, unsur karya tulis non-ilmiah bersifat subjektif. Selain itu, karya tulis non-ilmiah juga bersifat persuasif, yang berupaya untuk membujuk atau meyakinkan pembaca, mempengaruhi cara sikap berpikir pembaca, dan cukup informatif. Jenis-jenis karya tulis non-ilmiah. Ada berbagai macam karya tulis non-ilmiah. Yang pertama adalah puisi. Puisi adalah bentuk karya sastra yang menggunakan kualitas bahasa yang estetis dan seringkali berirama seperti fonestetis, simbolisasi bunyi, dan meter untuk meningkatkan atau membangkitkan makna yang tersirat atau juga menggantikan makna nyata yang biasa-biasa saja. Yang kedua adalah cerpen atau cerita pendek. Cerpen atau cerita pendek adalah bentuk prosa fiksi yang biasanya dapat dibaca dalam satu kali duduk dan berfokus pada insiden yang berdiri sendiri atau rangkaian insiden yang terkait dengan maksud membangkitkan efek tunggal atau suasana hati. Yang ketiga adalah dongeng. Dongeng adalah salah satu genre cerita rakyat yang dalam bentuknya berbentuk cerita pendek. Cerita semacam itu biasanya
menampilkan entitas seperti kurcaci, hewan ajaib, raksasa, ataupun penyihir, dan lain sebagainya. Di sebagian besar budaya, tidak ada garis jelas yang memisahkan antara mitos cerita rakyat dengan dongeng. Namun kedua hal ini bersama-sama membentuk literatur masyarakat. Yang keempat adalah roman. Roman adalah sejenis karya sastra dalam bentuk prosa yang isinya melukiskan perbuatan pelakunya berdasarkan isi watak dan isi jiwa masing-masing. Atau juga dapat dikatakan bahwa roman adalah sebuah karya sastra dalam bentuk prosa yang isinya menggambarkan pengalaman para tokoh yang bermula dari lahir sampai dia dewasa, bahkan sampai dia mati. Kelima adalah novel. Novel adalah karya fiksi naratif yang relatif panjang. Biasanya novel ditulis dalam bentuk prosa dan bahkan diterbitkan dalam buku. Novel juga dapat diartikan sebagai karya fiksi naratif dari bentuk prosa yang menggambarkan pengalaman hidup seseorang dalam waktu yang cukup lama. 6. Drama. Drama karya sastra. Drama adalah penggambaran peristiwa fiksi maupun non-fiksi yang disampaikan melalui dialog tertulis, baik prosa maupun puisi. Drama dapat ditampilkan di panggung, di film, atau di radio. Orang yang menuliskan drama biasanya disebut sebagai penulis naskah atau dramawan. Demikian dapat saya sampaikan, terima kasih. Kenalkan, nama saya Andika Abisena Setiawan dari Fakultas Hukum. Sini saya sedikit menjelaskan tentang pengertian karya ilmiah populer dan jenis karya ilmiah populer. Pengertian karya ilmiah populer adalah karya tulis yang berpegang kepada standar ilmiah, tapi ditampilkan dengan bahasa umum yang mudah dipahami oleh masyarakat awam dan layout yang menarik sehingga masyarakat lebih tertarik untuk membacanya. Karya tulis ilmiah populer lebih banyak diciptakan dengan jalan menyadur, mengutip, dan meramu informasi dari berbagai tulisan orang lain. Daripada menulis murni gagasan, pendapat, dan pernyataan sendiri. Artinya, karya tulis ilmiah populer lebih cocok disebut sebagai tulisan daripada karangan. Seperti yang dipaparkan di atas yang dipaparkan oleh teman saya sebelumnya, secara otomatis akan ada proses reduksi makna ilmiah dari makna asli ketika digandengkan dengan karya kata populer. Namun, meski mengalami reduksi, kata-kata ilmiah tetap menggambarkan pertanggungjawaban penulisannya secara ilmiah dengan percantuman sumber rujukan. Bentuk atau jenis karya ilmiah populer sendiri dibagi menjadi 3. Berita ringan, feature, artikel. Berita ringan sendiri merupakan tulisan santai tidak menggebrak yang berisi informasi ringan yang sambil menghibur dan menambah pengetahuan. Feature merupakan tulisan yang berisi tuturan tentang fakta, kejadian, peristiwa, atau proses, disertai dengan penjelasan riwayat terjadinya, duduknya perkara, proses pembentukannya, atau cara kerjanya. Artikel merupakan tulisan tentang suatu masalah, berikut pendapat dan pendirian penulisan tentang masalah tersebut. Berita ringan sendiri dibagi menjadi 3, yaitu soft news, interpretative news, human interest news. Dan future sendiri juga dibagi menjadi 3, news future, future ilmu pengetahuan, future perjalanan. Dan artikel terdapat 3 jenis atau bagian, yaitu kolom opini, artikel, how do it. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.